sebenarnya satu hal ini tuh boleh-boleh aja dilakukan istri ketika suami selingkuh. Nah, tapi ini Bunda perlu waspada dan hati-hati. Karena satu tindakan ini, Bun, itu juga bisa membuat suami makin jauh dan malah makin lengket sama pelakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, buat Bunda yang masih ingin berikhtiar agar suami Bunda yang kepincut wanita lain ini kembali sadar, maka ya hindari satu tindakan yang akan saya bahas ya, dan saya sampaikan di video ini. Satu tindakan, Bun, yang saya sampaikan di video ini itu pernah dilakukan oleh salah satu klien saya beberapa tahun yang lalu. Dan hasilnya ya cukup mengecewakan. Sebenarnya tindakan ini tuh nggak ada salahnya sama sekali sih, Bun. Ya kalau kasusnya tidak terlalu parah ya, dan ego suami juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Tapi karena suami beliau ini tuh egonya itu tergolong sangat tinggi, ya endingnya suami malah jadi ilfil, marah besar, Bun, dan semakin dingin sama beliau. Nah, ini tindakan apa sih yang dilakukan beliau? Oke, salah satunya yaitu menceritakan perselingkuhan suami ke keluarga suami. Gara-gara perselingkuhannya ini diceritakan ke keluarganya, si suami ini akhirnya marah besar karena merasa harga dirinya ini udah dihancurkan. Padahal kita kan tahu ya, bahwa yang membuat harga diri suami ini hancur kan ya dirinya sendiri, dengan cara ya mengkhianati komitmen rumah tangga. Kalau dia nggak selingkuh kan nggak bakal hancur harga dirinya, betul nggak, Bun? Dan sebenarnya kalau kita mengacu pada adab rumah tangga, ya melaporkan perbuatan buruk pasangan kepada pihak keluarganya itu kan juga bukan hal yang salah. Itu benar sebenarnya. Yang salah itu kalau kita melaporkan aib suami kepada orang tua kita, nah itu baru perlu dikoreksi. Tapi kalau melaporkan kelakuan buruk suami pada orang tuanya sendiri, ya maka itu sangat diperbolehkan. Bahkan memang seharusnya seperti itu. Tapi masalahnya, Bun, buat Bunda para istri yang masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berikhtiar menyadarkan suami dari perselingkuhan, maka tindakan seperti ini sangat mengandung risiko. Karena ini sudah menyangkut harga diri dan ego suami. Ya memang ego dan harga diri suami itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya meskipun cara-cara seperti ini tidak salah, tapi malah seringkali resikonya ya sangat tinggi. Itulah kenapa ketika Bunda memang berniat ya menjaga keutuhan rumah tangga Bunda dan berikhtiar untuk mengembalikan cinta suami yang selingkuh, maka saya tekankan Bunda untuk pasang kacamata kuda ya, supaya Bunda fokusnya ya sama suami doang. Jadi gak usah ke kanan, gak usah ke kiri ya, apalagi melibatkan keluarga besar. Nah, kecuali jika benar-benar diperlukan. Bunda Ayu, kalau udah terlanjur begini bagaimana? Apalagi suami sudah terlanjur dingin, dia juga udah cuek, udah menjauh. Solusinya ya ditunggu dulu aja, Bun, selama beberapa hari ya, sampai kondisi kembali mereda. Selama masa menunggu ini, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup berpangku tangan sambil mengamati gerak-gerik suami? Tentu tidak, Bun. Di masa tunggu ini, Bunda perbanyaklah zikir untuk mengetuk pintu langit supaya Allah turun tangan untuk meluluhkan dan melembutkan hati suami. Lantas, apakah hanya berzikir saja? Tentu saja tidak, Bun. Usaha untuk memperbaiki hubungan dengan suami juga harus tetap jalan. Lah, Bun, kan suami menjauhi saya. Usahanya bisa dengan fokus memperbanyak tindakan pelayanan aja. Ya sesimpel kayak Bunda nyetrikain pakaian suami, nyiapin sarapannya, nyiapin sepatu dan sebagainya. Nah, sambil Bunda melakukan pelayanan ini, Bunda iringi dengan zikir dalam hati. Bisa dengan memperbanyak istighfar atau mendawamkan zikir Asma Ar-Rahman dari saya. Ya, insya Allah nanti, Bun, setelah suami sudah mulai luluh, maka Bunda bisa ajak suami ngobrol baik-baik dari hati ke hati. Nah, sampai di sini yang ingin saya sampaikan yaitu meskipun tindakan memberitahukan perbuatan buruk suami kepada keluarganya adalah hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam, tapi karena ini berkaitan dengan harga diri suami, maka sebisa mungkin hindari cara ini. Ya, dan fokus saja untuk melakukan perbaikan hubungan dengan suami. Terutama jika kondisinya Bunda masih ingin bertahan. Baik, itu dulu ya, Bun, dan semoga bermanfaat.
Nah, jika Bunda butuh bimbingan lebih lanjut, silahkan bisa langsung hubungi saya melalui nomor yang tertera di sini, atau Bunda bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.